wabarakatuh. ibtigha'an mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin fala yazalu yamurru fil umamis sabiqah wal qurunil khaliyah ka amsalil jaradil muntashari bainas sama'i wal ard illa qalu ma hadhihi ruh. Wa fi riwayatin ketutur ing dalam riwayat siji fala yazalu mongko ora leren-leren senantiasa yamurul liwatan sapa wong sing mati ruwe nika bil umami kelawan ketemu pira-pira umat asabiqati kang wis dingin wal kuruni lan pira-pira komunitas atau kurun waktu generasi al khaliyati kang sepi kaam salil jarodi kaya ngumpamani walang al muntasari kang den gelar bainas samai antarane langit wal ardi lan bumi illa qalu kejaba padha takon sapa umam wal kurun ma hadzir ruh maiku hadir ruh utawi kilar ruh iki ruhnya sapa wayu qalu mongko den ucapaken fulanun roe fulan bi ahabbi asma'ihi kelawan luweh den demenane pira-pira jenenge fulan dengan sebutan yang paling dicintai hatta yang tahu sehingga tutup bihi kelawan fulan ila babis samai maring lawange langit ila babis samai dunya maring lawange langit dunya fatuftahu mongko den buka apa babis samai dunya lahu kanggo fulan wa yasi'ihi lan ngiringi ing fulan mingkuli samain saking saben-saben langit muqarribuha atayantahi sehingga tutup biha kelawan sama ila sama isabi'ati maring langit kang nomor itu mongko dawuh sapa Gusti Allah uktubu kitabahu fi aliyyin uktubu nyateta sira kabeh kitabahu ing catetane fulan fi illiyina ing dalem swarga illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yasaduhul muqarrabun fayak tubuh kitabahu fi illiyin fayak tubuh mongko fayuk tabu mongko den tulis apa kitabuhu catetane fulan fi illiyin ing dalem swarga illiyin terus proses lanjutan dari ketika seseorang yang wafat pada saat statusnya adalah orang yang baik. Kemarin disebutkan malaikat mencabut nyawanya itu tarfata'ainin sekejap saja tawafat rusuluna wa hum la yufarridun. Malaikat ketika mewafatkannya itu dalam posisi yang sama sekali tidak kasar, tidak sembrono. SOP-nya itu ya pokoknya halus banget. Fatakhruju nafsuhu ka'atyafiri ilmujidat. Dan rohnya keluar dari jasadnya dalam posisi yang menyebarkan bau-bau wangian. Fata'ruju bihil malaikah. Diangkat dibawa oleh malaikat naik ke atas. Walayatuna ala jinjin wa firwayatin dan seterusnya. Nah, kemudian lanjutan wa firwayatin itu falayazal yamuru bil umisabikoh. Ketika ruhnya dibawa ke arah langit itu mereka melewati komunitas-komunitas yang telah wafat terlebih dahulu. Ini gambarannya seperti ketika Rasul Isra Mi'raj.
mi'rajnya itu naik. Ketika mi'raj, Rasul ketemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Kita ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, dan seterusnya di masing-masing tingkatan itu. Ada dialog, komunikasi antara beliau dengan para nabi. Demikian pula rohnya orang yang baik ini ketika melewati lapisan-lapisan langit, ketemu dengan sekian banyak komunitas yang telah wafat. Mereka bertebaran. Ini lagi-lagi satu ajaran yang berkaitan dengan ikhbar, informasi, sifatnya informatif. Kita tidak bisa membuktikan secara faktual dalam arti empirik itu, karena memang wilayahnya bukan wilayah-wilayah yang tersentuh oleh panca indera hatta akal. Mungkin kalau akal hari ini kita belum bisa mendeteksi sejauh mana tingkat validitas dari sisi pendekatan materialnya. Kalau akal itu bisa nggak nanti menemukan bahwa informasi ini betul-betul benar dari sisi pendekatan akal. Kita mungkin belum sampai ke sana. Tetapi intuisi atau sumber pengetahuan yang berasal dari hati kita, yang dari sana kemudian lahir keimanan dan seterusnya, itu bisa mendeteksinya. Itu bagi mereka yang sudah punya basirah, mereka yang punya mata hati. Tapi saya kok menduga ya, satu ketika mungkin bisa dibuktikan dengan akal dan mungkin teknologi. Karena kalau melihat perkembangan teknologi sebagai hasil pencapaian akal manusia, itu hal-hal yang dulu tampak gaib di era-era dulu, itu sekarang menjadi tidak gaib lagi. Ya, jadi kalau boleh mengatakan, kegaiban itu berproses, berevolusi. Dari yang semula dianggap gaib, kemudian lambat laun menjadi tidak gaib. Karena terkuak sisi kegaibannya tadi menggunakan pendekatan saintifik. Misalnya, yang paling lama gitu ya, misalnya klasik orang filsafat mengatakan dulu ketika ada gerhana itu di kajian-kajian filsafat awal, orang dulu mitos yang dimunculkan, ini karena faktor ini, termasuk ketika zaman Nabi. Orang mengatakan purnama itu sebagai bentuk kegundah gulanaan alam atas wafatnya putra-putra Rasulullah. Dan itu ditepis oleh ajaran agama kita, justru bisa disunahkan untuk sholat gerhana. Nah, kemudian secara berangsur pengetahuan menemukan bahwa gerhana itu proses alamiah saja, bukan faktor karena kematian seseorang, faktor karena kalau orang mitos orang Jawa itu dimplok buto gitu ya. Ternyata enggak begitu, itu faktor alamiah saja, terjadi pergeseran yang itu bisa diprediksikan juga. Artinya dulu yang dianggap gaib karena belum tersentuh oleh rasionalitas manusia waktu itu, hari ini menjadi tidak gaib lagi karena ilmu sudah bisa menjelaskan. Mungkin hari ini kita melakukan satu proses Zoom seperti ini. Dalam kacamata rasionalitas orang dulu itu nggak nyambung. Apa iso? Satu ruang yang mungkin ruangnya metaverse, ya, ruang di dunia maya, orang bisa ngobrol, bertatap muka, sambung suara, diskusi dan macam-macam tanpa ketemu secara fisik. Dulu itu hal yang gaib dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu gaib. Misalnya telepati, itu kan sesuatu yang masuk wilayah-wilayah ini. Gaib dalam arti bukan aghyabul ghaib ya, yang paling gaib tentu Gusti Allah, tapi yang lain tetap deteksi. Itu hari ini menjadi sesuatu yang faktual saja. Oh, ternyata bisa. Maka itu nanti juga berimplikasi kepada pendekatan hukum. Misalnya kalau dulu orang memaknai nikah itu fi majlisin wahid itu ya fisik atau ruangan yang tampak gitu. Sekarang mungkin bisa jadi Zoom seperti ini menjadi wasilah dalam konteks majelis wahid, satu tempat. Nyatanya kita bisa ketemu, memastikan ini si A, ini si B. Nanti bisa jadi akad nikah itu bisa pakai Zoom. Ya, setelah kebelet di uang gitu ya. Karena studi di Amerika gitu, yang wedok ndang dijawab ya. Gak satek kok lewat Zoom aja. Nah, gitu ya.
Dipastikan, yang penting walinya tahu siapa calon mantainya, kemudian saksinya juga tahu, memastikan kalimat yang disampaikan betul berasal dari yang bersangkutan. Ya sudah, berarti Zoom itu bisa bermakna majelis wahid. Karena secara faktual ini juga menggantikan. Kalau dulu kelas itu dimaknai sebagai kelas fisik, sekarang kita sudah tidak pakai itu. Nah, ini bagian dari fakta-fakta yang kemudian menggeser atau mempersempit, ya, bahasanya adalah ruang-ruang kegaiban. Dulu bicara setan itu sebetulnya gaib, sekarang kan sudah enggak ada yang bisa direkam juga. Ya. Nanti nggak tahu malaikat juga bisa diajak komunikasi. Hal-hal yang dulu disebut sebagai sejarah itu semuanya masuk wilayah sesuatu yang tidak tersentuh karena sudah tempo dulu. Tapi kita bisa menghadirkan sekarang catatan-catatan tempo dulu melalui pendekatan forensik misalnya. Itu sudah bisa. Kalau dulu arwah yang meninggal itu pendekatannya adalah pendekatan mistik gitu ya, sekarang bisa forensik. Makanya kemudian sekali lagi ini mengikis sisi kegaiban. Bisa jadi satu ketika malaikat itu bisa diajak ngobrol juga nanti. Toh faktanya Kanjeng Nabi bisa. Cuman tahun berapa kita tidak tahu. Nah, ini artinya teman-teman sekalian, cerita kitab ini bagi kita hari ini mungkin masuk kategori keimanan yang dikedepankan. Tapi bisa jadi satu ketika itu bisa menjadi satu fakta rasional ketika nanti pengetahuan sudah menyentuh ke arah. Ini kita terima sebagai bagian dari eskatologi hari ini. Nah, kembali ke ini tadi, para komunitas yang ketemu dengan rohnya fulan tadi itu kemudian bertanya, Mahadir roh, ini sopo? Roh jenis apa ini? Kok begitu luar biasa sambutannya? Malaikat yang mengiring datang menyeruak bau wangian gitu. Wa yuqalu fulanun bi ahabbi asma'i hatta yantahu ila sama itu. Sebutkan bahwa ini adalah si A, si fulan dengan sebutan nama yang paling dia senang. Ya apa gitu ya, nanti masing-masing bisa tidak. Itu disebutkan bahwa ini adalah rohnya si fulan, orang yang kemudian mendapatkan derajat mulia karena sebutan namanya mencerminkan akan hal itu. Mahadir ruh, ya. Ruh itu juga perdebatan. Hingga ketika Rasul ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu apa Muhammad? Dia sampaikan, jawab Muhammad, ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku, kata Allah. Memang itu menjadi wilayah yang hari ini juga debatable. Jangankan ruh, ya, mimpi saja hari ini juga belum terkuat secara pasti. Di dalam filsafat itu ada namanya itu? Lupa istilahnya apa. Jadi kita pernah nggak merasa datang di satu tempat untuk pertama kali, tetapi benak kita itu membersihkan satu kerentak, harus tahu rene gitu. Jadi kita itu sudah pernah dalam teori ruhnya tadi itu bersentuhan dengan tempat yang kita kunjungi, meskipun secara fisik itu baru first time, pertama kali. Itu dalam teori filsafat namanya, dan itu ada dua orang filosof Amerika itu, suami istri, yang basis ilmunya adalah psikologi, mencoba mencermati kaitan dengan pengetahuan yang bersumber dari aspek itu. Jadi kita datang ke satu tempat pertama kali, tetapi kita tidak asing dengan tempat itu. Tidak detail sih, tetapi hal-hal pokok yang ada di situ kita kemudian mengatakan kayak wis tahu roh. Itu disebutkan berarti dulu ruh kita itu sebenarnya sudah pernah masuk bersentuhan dengan wilayah itu. Hanya kemudian karena ketumpuk menjadi bagian dari jasad kita, itu memorinya menjadi hilang. Terbuka kembali saat gitu ya, saat fisik kita ketemu dengan tempat yang dulu pernah tersentuh oleh ruhaniyah kita. Ada itu. Nah, tokoh ini itu juga mencoba untuk menelisik tentang mimpi. Mimpi itu apa? What is the dream? Ya, mimpi itu apa? Karena mimpi itu bisa menjadi sesuatu yang nyata dalam konteks ketidaknyataan tadi. Misalnya kita mimpi makan sate, itu seolah-olah saat mimpi, ya betul-betul kayak sate beneran.
Meskipun ketika diukur dengan saat kita bangun, ternyata itu adalah mimpi. Tapi saat ruhaniyah kita dalam konteks mimpi tadi, itu nyata. Gitu. Maka saya kutip waktu awal itu, An-nasu niyamun fa'idhamatu intabah. Manusia itu kan tidur. Ketika dia mati, dia bangun. Artinya apa? Bisa jadi fakta-fakta hari ini sebenarnya itu adalah mimpi. Faktanya kapan? Yang menjadi sebuah kenyataan nanti saat kita bangun. Jadi hari ini kita makan terong, makan sate, burger, wisata kemana. Itu only dream ternyata gitu ya. Nanti faktualnya adalah intabahu itu saat dia bangun. Baru dia kemudian menyadari bahwa seluruh yang terjadi sebelumnya itu only dream. Maka saya baca bukunya apa ya? Judulnya terpesona di alam apa itu bicara tentang Isra Mi'raj. Intinya Isra Mi'raj, tapi belum menggambarkan ada station, ada dimensi-dimensi. Dia mempercayai betul, ini di orang UGM, orang UGM alumni teknik nuklir, tapi kemudian menekuni dunia tasawuf. Dia mengatakan bahwa kematian dengan alam dunia ini sebenarnya ya sama, hanya dimensinya yang beda. Sama halnya kalau kita itu menggambar di papan tulis. Ada satu dimensi, dua dimensi. Nah, dunia ini 3 dimensi. Ada ruang, ada waktu. Ada 3 dimensi dunia ini. Alam akhirat, alam barzah itu 4 dimensi. 4 dimensi. Artinya dimensinya sudah masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Maka di sana, ketika nyambung dengan An-Nasuniyamun tadi itu ketemu. Kita ini sekarang di dimensi 3. Mungkin orang mengatakan ini fakta. Tapi saat nanti kita bangun, dalam arti mati, itu dimensinya lebih tajam ternyata. Ada dimensi lain yang lebih tajam ketimbang apa yang kita temui. Maka kita mengatakan dunia ketika saya hidup dulu ternyata hanyalah mimpi. Fakta yang terjadi mana? Sekarang ketika di alam barzah. Jadi kalau ini sebenarnya mendukung ya teori-teori yang mengatakan ada persambungan, koneksitas antara dunia dengan alam barzah. Tidak kemudian berhenti, tidak, tetap nyambung. Kita percaya guru-guru kita yang wafat itu sebenarnya pada titik tertentu ya bisa menyaksikan kita, melihat kita. Sehingga di titik itu kemudian mendoakan itu bisa. Itu bicara tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Tapi secara faktual ruh itu urusan Tuhanku kata. Kalau Mbah Yai Taha itu punya teori. Karena ruh itu nafakha fi ruh ditiupkan, maka beliau mengatakan oksigen. Ya, ini teori, ini pendekatan oksigen. Artinya kalau kita kehabisan oksigen, itu ruhnya hilang. Kan ya toh? Kalau ingin dicoba ya sampean tutup hidung dan mulut 5 menit saja, tapi oksigennya kan habis. Itu ruhnya sudah hilang juga. Jadi ruh itu sejalan dengan oksigen yang keluar masuk di dalam tubuh kita secara fisik. Itu dari teori wa nafakha fihi ruh ditiupkan. Maka kalau bicara eksistensi dan kehakikatan dari apa yang menjadi kejadian kita, itu sebenarnya kita juga berbincang tentang sesuatu yang rumit. Orang bicara tentang diri itu kan sebenarnya bicara tentang sesuatu yang rumit. Karena membahas tentang kita secara eksistensi, tidak hanya fisiknya, tetapi juga ruhaninya. Yang fisik aja tidak selesai, apalagi yang ruhani. Teman-teman yang menekuni filsafat itu akan ketemu what is the real of human being, apa sih sebenarnya apa sebenarnya alam itu, apa sebenarnya Tuhan, apa sebenarnya malaikat, itu akan ketemu diskusi dialog tentang ini akan ketemu. Tapi orang filsafat nggak pakai lagu kali, karena itu bicaranya pada aspek teoritis ya, imajinatif. Karena filsafat kalau sudah terbukti ya tidak lagi filsafat, dia akan masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Kalau sebuah pendekatan filsafat, konsep filsafat itu terbukti secara sains, maka filsafatnya berhenti. Dia akan naik level di atas. Kalau kemudian belum terbukti, masih sifatnya spekulatif, benar dan tidak, iya atau tidak, itulah kajian filsafat. Maka kemudian konfirmasinya bagi kita orang beragama adalah konsep keagamaan.
Karena keagamaan itu juga banyak yang tidak masuk kategori sains. Ya. Kayak ini tadi kita belum bisa membuktikan benar tidak. Nah karena itulah beruntungnya kita punya agama. Sehingga konfirmasinya itu berasal dari zat yang paling maha, yakni Allah. Ya, ketika bicara kematian, orang filsafat masih spekulatif, iya dan tidak, dan seterusnya. Kita sudah punya konsep yang datang dari Allah. Ini loh. Itu sebenarnya memberikan satu penegasan bahwa agama hadir dalam konteks memberikan keyakinan di saat kita tidak yakin, saat kita tidak memiliki pegangan, saat kita masih bersifat spekulatif. Jadi, itu salah satu apa, manfaat dari kajian-kajian filsafat yang disambungkan dengan kajian. Maka menarik ya diskusi antara Al-Ghazali dengan Ibn Rus misalnya yang terekam dengan Tahafudul Falasifah, kemudian Tahafud itu bicara tentang aspek-aspek yang spekulatif tadi. Hal-hal yang masih spekulatif oleh Al-Ghazali dinilai dengan kacamata agama. Maka ya yang terjadi adalah takfir atau proses penghukuman kafir atas konsep-konsep pemikiran itu. Karena spekulatif. Nah, sementara Ibn Rus memandangnya sebagai bagian dari proses berpikir. Yang bisa jadi karena sifatnya spekulatif, itu ya punya potensi benar, punya potensi salah. Disitulah kemudian peran agama masuk, memberikan penjelasan-penjelasan yang mengarah kepada satu ketentuan yang bersifat pasti. Sumbernya dari apa? Dari Sang Maha, gitu. Dari Allah. Orang Islam pasti tanya lagi, lah kalau begitu sumber itu kan kita bicara pada aspek epistemologi, sumber pengetahuan. Valid nggak pengetahuannya? Sumbernya valid apa tidak? Karena kalau tidak valid, itu berarti konsep-konsep yang terbangun dari sumber pengetahuan itu menjadi tidak valid juga. Maka hal pertama adalah menentukan dan menetapkan serta memastikan valid sumber pengetahuan tadi. Apa sumber kita? Quran. Maka perbincangannya berkisar terkait validitas Al-Quran tadi. Ketika Quran dipastikan validitasnya, maka konsep-konsep yang terbangun di atasnya dijamin validitasnya karena berdasarkan kepada sumber yang valid. Hingga bicara filsafat juga diantaranya bicara agama. Ya, tentu meragukan filsafat, ragu dalam arti mencari tahu itu adalah basis, termasuk kajian-kajian tentang rohani. Nah, nanti kalau teman-teman belajar filsafat misalnya terkait dengan apa yang kita kaji di sini tentang ruh, alam macam-macam bisa jadi beda sudut pandangnya karena epistemologinya beda. Mereka menggunakan kerangka pikir yang bersifat spekulatif bersumber dari akal. Tentu akal itu punya hukum, ada hukum logika material, ada logika formal. Logika material itu ya merupakan konsep-konsep jadi yang dari sana kemudian akan dipakai sebagai tolak ukur dalam mengukur satu konsep. Kebenaran itu seperti apa, itu pakai logika material bisa, logika formal juga bisa. Nah, kembali ke sini tadi. Ruhaniyah orang-orang yang berkategori baik oleh Allah kemudian disampaikan uktubu kitabahu fi ilmi. Catat namanya. Satu tempat namanya surga. Surga Indiyin. Surga juga jadi perdebatan ya. Surga itu apa? Apa kira-kira surga? Setiap orang merindukan surga. Kata filosof surga itu tidak di akhirat kelak. Tidak hanya di akhirat kelak. Tapi ya ketika di dunia ini surga itu bukan sesuatu yang sifatnya fisikal, tetapi lebih kepada maknawi. Hingga ketika orang dalam posisi merasa nyaman, itu sebelumnya dia sudah mendapatkan bagian dari percikan surga. Ini kata orang filsafat. Kita juga mengatakan bahwa surga itu ya dua-duanya. Dua-duanya dalam arti tergantung mukhatabnya siapa, yang diajak ngomong siapa. Kalau kita ngomong kepada orang yang nalarnya tertumpu kepada materialisme, menggunakan surga dengan pendekatan psikologis ya susah. Tapi kalau materialisme itu dipakai untuk menggambarkan surga kepada mereka yang derajat pengetahuannya adalah materialisme, ya ketemu. Sama dengan kalau kita bilang kepada anak-anak kecil itu bahwa yang tampak itulah yang kemudian menjadi tolak ukur.
lagu-lagu anak TK itu kan bintang kecil ya, tidak bintang besar ya. Bintang kecil di langit yang biru. Itu kalau kata orang fisika kan salah, bintang kok kecil. Bintang itu ada langit yang besar, bahkan lebih besar ketimbang bumi, bisa memancarkan cahaya, itu bintang. Contoh matahari. Di tangan anak TK, guru TK, bintang jadi kecil. Kenapa? Karena standar pengetahuannya adalah materialisme, fisik, empiris. Delok cilik kok enggak gede. Muncullah lagi bintang itu. Jangan disalahkan, karena memang sudut pandangnya masih selevel itu. Oleh sampean ganti, wis belajar fisika, jadi sarjana fisika, terus ganti bintang besar di langit yang besar gitu. Itu yang protes guru TK dan murid-murid. Karena secara fisik mereka melihat bintang itu kecil. Sama surga juga begitu. Maka bisa jadi orang yang berpaham bahwa surga itu sebenarnya adalah non-fisik, itu sudah mendapatkannya ketika di dunia ini. Dalam bentuk apa? Perasaan yang nyaman. Dan itu hadir di antaranya lewat pendekatan agama. Makanya kalau Nabi itu kan ketika bicara tentang fikih misalnya, kita ini dilarang pakai emas, pakai sutra gitu ya. Kenapa? Karena itu baju orang kafir, baju orang non-muslim. Sementara kita nanti perhiasannya ada di surga. Itu bisa jadi maknanya ya tidak hanya fisik emas, tetapi sesuatu yang bernilai kemuliaan dalam bentuk kenyamanan, ketentraman hati. Yang itu tidak didapatkan hanya di surga kelak, tetapi juga di dunia. Sehingga tolak ukurnya bukan materialisme dalam bentuk emas dalam arti fisik, tetapi lebih kepada emas dalam arti kondisi hati kita yang nyaman. Dan dicatatkan di surga sana. Kemudian sumayuqalu rudduhu ilal ardi fa inni wa'adtuhum inni minha khalaqnahum wa fiha nu'ituhum wa minha tukhrijuhum taratan wa turaddu ilal ardi wa tu'adu ruhuhu ila jasadihi fa ya'tihi malakani syadidal intihar. Nah, kemudian setelah diajak jalan-jalan tadi ke langit-langit tadi itu Allah sampaikan, catatkan ini masuk kuota surga, masuk kuota surga. Kira-kira gitu. Nah, kemudian sumayuka lurudduhu balekno sira ing fulan mau ilal ardi ke bumi. Wa inni krana sak temene ingsun iku wa'atuhum janji sapa ingsun ing roh itu ya. Inni minha khalaqna. Ini saat temene ingsun minha saking ardi khalaqnahum dadake sapa ingsun ing ruh yang banyak tadi. Wa fiha nu'iduhum wa fiha dalam ardi nu'iduhum balekake sapa ingsun ing ruh. Wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Dan dari sana kami akan keluarkan di putaran kedua, taratan ukhra ing dalam ambalan ukhra kang. Wa turadu ilal ardi wa tu'adu ruhuhu ila jasad. Maka setelah didhawuhi Gusti Allah, catatkan namanya sebagai bagian penduduk surga, kembalikan ruh itu ke jasadnya yang masih ada di sini. Dan jadi kemudian dia hidup lagi. Turadu ila jasadihi ini juga problematis. Orang bertanya, nanti ketika yaumil mahsyar, kita itu dibangkitkan ruhan wa jasadan atau ruhaniyahnya saja. Roh dan jasadnya atau hanya rohnya saja. Kalau menggunakan pendekatan materialisme, salah satu sudut pandang filsafat, kita nggak bisa jasadnya, jasadnya nyata-nyata sudah hancur ya, nggak bisa. Bagaimana kemudian tercipta kembali? Tapi kalau kita lihat sejarah misalnya beberapa contoh nabi-nabi yang punya keistimewaan itu mampu mengembalikan satu kondisi jasad yang nyata-nyata rusak itu bisa kembali utuh. Dan tampaknya apa yang kemudian hadir hari ini dalam bentuk pengetahuan, saya bilang forensik tadi itu bisa menjadi satu pintu masuk pemahaman bahwa yang dikembalikan tidak hanya ruhnya, tapi juga jasad. Dibangkitkan tidak hanya ruhnya, tapi jasadnya. Sama gini loh, kalau jenengan punya mangga, enggak ya, mangga matang. Ini perbandingan. Kita taruh di tanah. Akan jadi apa? Busuk, berurai, jadi ulat. Tetapi dalam titik tertentu, dia punya biji mangga. Yang nanti dari sana akan muncul lagi mangga baru. Ya.
Lah mangga ini merupakan penjelmaan dari mangga sebelum yang secara struktur sama. Jadi bisa jadi fisiknya hancur, selesai, tidak tampak lagi terurai begitu rupa, tetapi kemudian akan muncul lagi potensi-potensi yang berasal dari apa namanya, bagian terinti. Kita juga sama, wakila gitu ya. Jasad itu yang masih utuh apa? Ada bagian tulang yang tidak hancur, masuk gigi. Itu bisa jadi. Atau kalau toh itu hancur, ada bagian terkecil yang itu tidak terurai lagi. Nah, yang itulah yang kemudian menjadi potensi yang nanti bisa jadi akan mengembalikan jasad kita sebagaimana tadi biji mangga itu mengembalikan jasad mangga secara utuh. Ini perbandingan saja. Maka pendapat para ulama yang menyebutkan bangkit itu ya jasad dan waruhan sangat masuk akal dengan pendekatan ini. Hancurnya fisik saat ini bukan menjadi tolak ukur bahwa dia tidak bisa bangkit dengan jasadnya. Karena nanti bisa jadi potensi yang dulu ada dalam dirinya itu masih utuh. Yaitu menjadi benih yang akan memunculkan dirinya secara utuh dalam bentuk jasad dan waruhan. Ini pendekatan yang untuk menguatkan. Jadi teman-teman sekalian, mana-mana soalnya ya kita bahasnya terkait dengan dunia-dunia yang psikologis. Baik, saya kira itu dulu jumpa kita siang ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan sekali lagi, mudah-mudahan pembahasan ini menambah satu keimanan termasuk untuk saya gitu ya. Bicara filsafat dan itu dua hal yang sangat penting. Nah, jadi itu adalah perbincangan yang mungkin utopis ya, awang-awang, tapi sangat penting untuk landasan. Jadi mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ada yang tanya ya? wabarakatuh. Apa Mbak Robin? Ntar ada yang tanya ini. Bukan Pak, kepencet. Oh ya sudah. Gimana? Terima kasih. Gitu. Iya. Maaf, kepencet. Oke. Pemahami filsafat ampuh nek wani takon.